Jadi baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Pawe, NIM 1703030048, mahasiswa program studi sosiologi semester 6. Baik, tutorial kali ini kita akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah sosiologi politik. Kita mulai dengan bab pertama yang membahas tentang kekuasaan. Kekuasaan kerap kali diperbincangkan dalam wacana politik atau dalam sosiologi politik. Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami sebagai kualitas atau kapasitas atau modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemiliknya. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan, khususnya untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Paksaan adalah kemampuan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan melalui cara yang tidak sah atau tidak memiliki legitimasi. Sedangkan otoritas atau kewenangan merupakan suatu legitimasi atas dasar suatu kepercayaan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Terus, menurut Max Weber, ada 3 kewenangan. Yang pertama, kewenangan tradisional. Kewenangan tradisional yaitu kewenangan yang didasarkan atas tradisi atau kebiasaan. Terus kedua, kewenangan karismatik, yaitu kewenangan yang diperoleh seseorang karena dipandang memiliki kualitas kepribadian individu yang luar biasa dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi kekuatan dan kualitas supernatural. Terus yang ketiga, kewenangan legal rasional, yaitu kewenangan yang didasarkan atas komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Di sini seseorang yang memiliki kedudukan sebagai bupati dituruti dan dihormati perintahnya. Apabila masa jabatannya berakhir, maka berakhir pula kewenangan yang dimilikinya. Kekuasaan juga merupakan kemampuan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan juga diartikan kemampuan mengatasi perlawanan dari orang lain. Yang berikutnya bab 2, peran negara. Sebelumnya negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi negara secara umum ada 4. 1. Untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan. Yang kedua, fungsi kemakmuran. Yang ketiga, fungsi kesejahteraan umum. Terus yang keempat, fungsi pertahanan dan keamanan serta fungsi menegakkan keadilan. Terus kita lanjut ke bab 3, politik, budaya, dan proses sosial. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari politik itu sendiri. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan
dalam masyarakat yang antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan, khususnya dalam sebuah negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Terus yang berikutnya, budaya politik. Budaya politik merupakan suatu pola dalam pengertian masyarakat yang berorientasi pada ranah politik, yang dimana dalam politik terdapat penyelenggaraan administrasi negara, pemerintahan, hukum, norma, dan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masing-masing individu dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara. Terus yang berikutnya, proses sosial. Proses sosial di sini bisa dilihat sebagai mekanisme dalam berinteraksi atau interaksi dalam hubungan sosial. Kerjasama merupakan proses sosial yang asosiatif, artinya mengarah pada keteraturan sosial. Di sini terus yang berikutnya, proses sosial yang disosiatif, artinya mengarah pada kekacauan sosial. Terus budaya memainkan banyak peran dalam proses sosial yang terkait dalam distribusi keluasan dalam masyarakat. Sosiologi politik telah memeriksa peran budaya dalam politik di berbagai penelitian. Yang lebih menarik adalah lebih banyak penelitian sedang dilakukan untuk lebih mempertajam pemahaman kita tentang apa peran budaya dalam proses politik itu sendiri. Peran budaya dalam proses politik kebudayaan menjadi hal yang menentukan untuk sebuah keputusan politik. Terus yang berikutnya, ekonomi politik, kapitalisme, dan demokrasi. Demokrasi sejatinya tidaklah sama dengan kapitalisme. Ini konsep yang sering disamaratakan oleh sebagian orang. Ketimpangan dunia yang kemarin menjadi perhatian, atau tepatnya titik-titik untuk menolak secara keseluruhan apapun yang berbau kapitalisme dan demokrasi. Sekarang saya tegaskan lagi, demokrasi dan kapitalisme tidaklah sama. Kapitalisme adalah konsep ekonomi, sedangkan demokrasi adalah konsep politik. Memang negara yang mengkampanyekan demokrasi hari ini menganut paham ekonomi kapitalisme. Terus yang bab 5 tentang lembaga sosial dan hubungan sosial. Di sini lembaga sosial dalam sosiologi sering disebut juga institusi sosial atau pranata sosial. Lembaga sosial merupakan seperangkat norma dan aturan yang mengalami pelembagaan atau institusionalisasi. Dengan kata lain, lembaga sosial adalah hasil institusionalisasi struktur sosial. Lembaga sosial dalam masyarakat seperti yang kita lihat itu lembaga pendidikan, bagaimana hubungan masyarakat dengan pendidikan, terus keluarga, terus lembaga kemasyarakatan pada umumnya itu memiliki hubungan yang erat yang mana saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Terus lembaga pendidikan adalah lembaga utama dalam masyarakat, dan berbagai badan pemerintah memainkan peran kunci dalam bagaimana pendidikan beroperasi. Sementara banyak negara melihat pendidikan sebagai nasional perusahaan. Di Amerika Serikat, berbagai negara bagian dan komunitas termasuk sekolah setempat sangat penting bagi negara. Oleh karena itu,
di seluruh dunia, di negara yang ada di dunia ini menerapkan lembaga pendidikan sebagai pusat pembelajaran, karena di sini mental dan sikap perilaku kita dibentuk. Terus yang berikutnya tentang partisipasi politik. Bab 6, partisipasi politik. Partisipasi politik pada umumnya seperti yang kita ketahui bahwa partisipasi itu adalah sebuah keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus musyawarah pemikiran atau demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik di barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih. Sedangkan di negara Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi dalam politik lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintah. Misalnya ungkapan pemimpin, "Saya mengharapkan partisipasi untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing-masing." Yang jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan. Untuk bab berikutnya, bab 7, pemilihan dan pemungutan suara. Pemilihan suara atau disingkat pemilu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Pemilihan umum adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan ke para pemilih. Terus yang berikutnya, pemilu juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Secara teoritis, pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Untuk bab berikutnya, bab 8, gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama adalah gerakan untuk perubahan yang telah sejak awal masyarakat sebagian besar merupakan gerakan-gerakan pada abad ke-19 berjuang untuk kelompok-kelompok sosial seperti kelas pekerja, petani, orang kulit putih, kaum bangsawan, keagamaan, laki-laki dan perempuan, dan lainnya. Mereka biasanya berpusat di sekitar beberapa tujuan materialistik seperti meningkatkan standar hidup atau misalnya otonomi politik kelas pekerja. Terus gerakan sosial baru, gerakan yang menjadi dominan mulai dari paruh kedua abad ke-20 seperti gerakan feminis, gerakan hak sipil, gerakan lingkungan, terus gerakan perangkat lunak bebas, gerakan hak-hak gay, gerakan perdamaian, gerakan anti nuklir, gerakan alter globalisasi, dan lain-lain. Kadang-kadang gerakan ini dikenal sebagai gerakan sosial baru. Mereka biasanya berpusat di sekitar isu-isu yang sama yang tidak terpisahkan dari masalah sosial. Gerakan sosial erat kaitannya dengan proses perubahan sosial budaya di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari
di mana gerakan sosial bertujuan untuk mewujudkan perubahan sosial dalam rangka menghilangkan krisis sosial. Gerakan sosial merupakan hasil dialektis dari krisis sosial menuju perubahan sosial. Yang berikutnya bab 9 tentang kekerasan dan terorisme. Sebelumnya, seperti yang kita telah ketahui bersama, kekerasan dalam politik umumnya setiap tindakan kekerasan tersebut dengan suatu klaim legitimasi bahwa mereka dapat melakukannya dengan mengatasnamakan suatu tujuan politik, revolusi, perlawanan terhadap penindasan hak untuk memberontak atau alasan membunuh terhadap raja atau lainnya. Walaupun tindakan kekerasan dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk pembelaan diri atau oleh doktrin hukum dalam kasus perlawanan terhadap penindasan di bawah tirani doktrin dan hak asasi manusia. Kekerasan dapat pula berupa pelanggaran, penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan dan lainnya yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu kepada binatang atau harta benda. Terus yang berikutnya terorisme. Terorisme adalah kekerasan yang bermotif politik yang dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non-kombatan, biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audiens. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara. Yang berikutnya tentang globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Proses globalisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ekonomi, sumber daya sosial budaya, dan lingkungan alam. Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Globalisasi yang sering diartikan sebagai proses mendunia kini telah memberi kemajuan di berbagai bidang kehidupan manusia. Kemajuan kehidupan tersebut digadang-gadang atau dapat menggabungkan seluruh bangsa dan negara di planet bumi ini karena globalisasi mampu menghapus sekat-sekat antar bangsa serta menempatkan negara-negara tersebut ke dalam sebuah tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.